Shalom wanita-wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur pada hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bersekutu bersama di dalam persekutuan Komisi Wanita GKPJ secara online. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, mari kita naikkan satu pujian, Aku Hendak Bersyukur. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu bersama di persekutuan Komisi Wanita GKPJ. Terima kasih ya Tuhan, biarlah berikan kami hati untuk terus bersama-sama untuk rindu akan persekutuan ini. Kami serahkan Tuhan persekutuan kami ini dari awal sampai akhir, kiranya Tuhan berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan nas Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 4-11. Mari kita baca bersama-sama. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama.
Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan kita pada hari ini yang disampaikan oleh Evangelis Evelyn dengan tema hati yang melayani, mari kita angkat satu pujian setia sampai akhir. Kiranya pujian ini memberikan kita hati untuk selalu setia kepada Tuhan dengan melayani Tuhan seumur hidup kita, setia sampai akhir. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Senap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Senap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Senap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Senap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu.
Waktu dan tempat kita persilakan kepada Evangelis Evelyn. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi kami memohon pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Berikan kami kerendahan hati, kesungguhan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh terus memberikan kami kekuatan, dorongan bagi kami untuk memiliki hati yang melayani ketika Tuhan mempercayakan pelayanan kepada setiap kami. Tuhan berkati firman-Mu, berkati setiap kami yang akan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang akan kita ambil dari Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Judul perikop ini adalah Tuan dan Hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang pria yang dipenjara bertahun-tahun lamanya. Kenapa dia bisa dipenjara? Karena dia adalah seorang pencuri, seorang pecandu narkoba, peminum alkohol, bahkan boleh dikatakan dia seorang yang sangat kejam. Setelah menjalani penjara kurang lebih dari 20 tahun, kemudian dia dibebaskan. Nah, setelah itu dia kembali ke kota asalnya dan ingin memulai hidup baru. Di saat itu dia mulai mencari pekerjaan. Tetapi karena masa lalunya itu sangat sekali sulit sekali dia mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, untuk memiliki tempat tinggal, jangan katakan mau memiliki mobil ya, untuk tempat berteduh pun dia tidak punya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia waktu itu berada di dalam satu kondisi yang sangat buruk. Bahkan dia berpikir untuk dijebloskan kembali ke penjara. Supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan tempat berteduh, bahkan diberikan makan 3 kali sehari. Nah, di tengah-tengah kondisi dia putus asa seperti itu, dia bertemu dengan seorang petani. Kemudian mereka terlibat di dalam satu pembicaraan. Setelah mendengarkan cerita mantan napi ini, lalu sang petani ini menawarkan pekerjaan bagi pria ini. Akhirnya pria ini ikut dengan petani itu. Nah, untuk supaya bisa tinggal di tanah pertaniannya, kemudian mendapatkan makanan, maka pria ini harus melakukan apa saja yang diminta oleh petani itu. Nah, dia harus memberi makan ternak, harus membajak ladangnya, melakukan segala sesuatu yang diminta oleh petani itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita baca itu tadi, kita melihat Yesus menceritakan kisah seorang tuan dan hamba, di mana seorang majikan menyuruh hambanya itu untuk membajak ladang, untuk memberi makan ternak. Kemudian setelah pulang dari ladangnya, si hamba masih diminta untuk menyiapkan makan bagi sang tuan. Setelah itu dia baru boleh makan dan beristirahat. Lalu Yesus menceritakan di bagian akhir, meskipun hamba itu sudah melakukan segala sesuatu, hamba itu tidak mendapatkan ucapan terima kasih. Tuannya itu tidak memberikan terima kasih kepada hambanya. Karena apa? Hambanya itu hanya melakukan pekerjaannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sedang hidup di zaman di mana orang ingin dan berharap mendapatkan segala sesuatu. Mereka ingin orang memberi kepada mereka segala sesuatu, baik itu makanan, pakaian, mungkin tempat tinggal, bahkan jaminan kesehatan. Tetapi mereka tidak mau melakukan sesuatu. Mereka ingin diperhatikan, merasa pantas untuk mendapatkan ini dan itu. Tetapi sesungguhnya ini merupakan contoh orang-orang yang kadang-kadang hanya
memanfaatkan kesempatan. Saudara, harus kita pahami bahwa memang banyak orang di luar sana yang hidup dalam keadaan yang sangat buruk dan memerlukan bantuan. Nah saudara, pola pikir orang-orang yang hanya ingin mendapatkan sesuatu dan merasa diri pantas tetapi tidak mau melakukan sesuatu, itu tidak jarang pola pikir seperti itu terbawa masuk ke dalam gereja. Orang-orang yang ada di dalam gereja, mungkin kita bisa mendapati ada yang ingin diperhatikan, ada yang ingin pengakuan, mereka ingin menjadi sorotan, dan untuk melakukan semua itu mereka berusaha mendapatkannya. Saudara, ketika orang-orang seperti ini tidak diperhatikan, mereka tidak diminta untuk melakukan sesuatu, bahkan ketika mereka melakukan sesuatu dan tidak diberikan ucapan terima kasih atau pujian, maka yang terjadi adalah masalah. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat hamba yang diceritakan oleh Yesus di dalam bagian Lukas 17 ayat 7 sampai 10 yang sudah kita baca tadi. Dan kita mau melihat bagaimana sebetulnya hati seorang hamba, hati yang melayani itu seperti apa. Kata hamba atau pelayan dalam bahasa Yunani adalah kata yang dipakai itu doulos, yang berarti budak. Budak ini adalah seseorang yang dibeli dan kemudian yang menjadi milik kepunyaan tuannya. Orang yang dibeli ini dia harus melayani apa yang diperintahkan oleh tuannya. Oleh karena itu setiap saat dia harus selalu siap sedia. Nah, satu-satunya tujuan hidup daripada budak ini adalah apa? Melakukan apa yang diperintahkan. Ibu-ibu yang terkasih, Yesus adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 mengatakan, "Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Pada akhirnya kita hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna, hamba-hamba yang tidak layak. Dan justru ketika kita merasa dan menjadi hamba yang tidak layak itu, kita diberikan pelayanan, itu merupakan satu kehormatan yang luar biasa bagi setiap anak-anak Tuhan. Oleh karena itu mari kita kembali melihat bagaimana hati yang melayani itu di dalam diri hamba yang kita baca pada malam hari ini. Hamba yang melayani ini tahu bahwa ada pekerjaan yang harus dilakukan. Di dalam ayat 7, Yesus memberikan satu pertanyaan retoris yang berbunyi begini. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Tentu jawabannya tidak, saudara. Maka selanjutnya di ayat 8 itu dikatakan, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Kelihatannya Tuhan ini tidak memiliki banyak pelayan. Mungkin cuma satu pelayan ini. Dan hamba ini dikatakan dia melakukan semuanya. Bayangkan dari pagi sampai malam dia mau tidur, segala sesuatu harus dia lakukan. Saya ingat tentang kisah seorang anak mahasiswa seminari yang masuk praktek pelayanan ke dalam satu gereja. Dia masuk ke dalam satu gereja yang hanya punya satu hamba Tuhan full time. Ketika dia masuk di dalam pelayanan itu, mahasiswa seminari ini dia tidak hanya diminta untuk berkhotbah, tidak hanya diminta untuk melayani kaum muda, tetapi juga diminta untuk ikut bersih-bersih. Dia harus menjadi juru kunci, katakan. Dia harus buka pintu gereja, harus buka pintu mana, dan dia melakukan apa yang diminta untuk dia lakukan. Nah, itulah yang terjadi kepada hamba ini. Mungkin hamba ini sudah diberitahu untuk memberi makan ternak, membajak ladang, menanam benih, menuai panen, kemudian melakukan banyak hal, membersihkan rumah, memasak, mengatur meja, melayani makan tuannya itu. Nah, apapun yang dilakukan, yang diinginkan oleh tuannya itu, pelayan itu harus menuruti. Dia tidak punya pilihan. Karena apa? Dia sudah menjadi milik tuannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai hamba-hamba Kristus, kita harus menyadari bahwa kita tidak punya pilihan
selain melayani Tuhan kita. Dan dalam hal ini kita harus ingat bahwa kita adalah hamba. Kita harus ingat bahwa Kristus adalah Tuhan dan Tuhan, bukannya kita sendiri. Kristuslah yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Kalau di sini Yesus menggunakan istilah hamba, dia tidak berbicara tentang orang yang dilahirkan di dalam perbudakan atau yang di dalam tawanan perang, tidak. Tetapi adalah seorang hamba yang dengan sukarela masuk ke dalam pelayanan kepada Sang Tuhan. Seseorang yang mengikatkan diri mereka kepada Tuhan untuk melakukan tugas apapun yang mungkin diberikan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus memahami bahwa Tuhan tidak pernah memaksa pelayanan kepada siapapun. Tetapi setiap orang yang menjadi miliknya, dia akan mengakui kendali Allah atas hidupnya. Murid-murid Yesus sudah menyerahkan kepada Yesus hak atas hidup mereka, sehingga mereka dapat melayani Tuhan seperti yang dia tunjukkan. Seseorang bernama Zodhiates mengatakan bahwa pelayan adalah seseorang yang dirampas kebebasan pribadinya dan dengan demikian menjadi alat sepenuhnya di tangan tuannya. Dia adalah orang yang tidak pernah bisa mengatakan tidak kepada tuannya. Sekali lagi ini mengingatkan kepada kita, Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba-hambanya. Tetapi karena kita masih di dalam daging, kita masih berjuang melawan godaan untuk tidak memegahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk supaya kita dapat menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita yakin bahwa kita sudah ditebus untuk melakukan kehendak-Nya. Kristus adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya yang ditunjuk untuk melakukan apa yang Dia perintahkan. Lalu ketika kita sudah memenuhi tuntutan Tuhan, kita tidak bisa memegahkan diri. Tetapi sebaliknya kita harus berkata, kami hanyalah hamba yang tidak layak. Kami hanya menjalankan tugas yang Tuhan berikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan sangat sedikit orang yang mau melakukan. Seseorang pernah berkata bahwa di kebanyakan gereja 10% orang mengerjakan 100% pekerjaan. Ini artinya apa, saudara? Ada begitu banyak pekerjaan pelayanan di gereja tetapi hanya sedikit yang mau melayani. Ada pekerjaan di gereja yang perlu dilakukan. Tetapi siapa yang mau melakukan? Pertanyaan untuk kita semua, maukah kita juga tunduk kepada Tuhan kita dan mulai bekerja melayani Dia? Seorang hamba yang melayani, dia bukan hanya tahu bahwa ada pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi dia tahu bahwa waktu yang dia punya itu, waktu sekarang, itu adalah waktu yang harus dipergunakan, melakukan dengan sebaik-baiknya, bukan waktu untuk bermalas-malasan. Kita tahu bahwa dari cerita ini, hamba ini melakukan pekerjaannya begitu banyak, dikatakan segala sesuatu. Maka kita bisa mengatakan bahwa hamba ini pasti merasa sangat lelah. Apalagi setelah pulang dari ladang, dia pasti dalam keadaan yang sangat kotor. Lalu ketika dia pulang, mungkin dia berpikir begini, pekerjaanku sudah selesai, sudah waktunya buat saya untuk bersantai. Kalau dia punya pikiran yang demikian, tentu salah, saudara. Karena kita melihat setelah pulang dari pekerjaannya di ladang pun, dia diminta untuk menyediakan makanan bagi tuannya. Maka tidak diragukan bahwa ada tugas lain lagi di dalam agendanya pada hari itu. Ada banyak pelayan Tuhan hari ini yang sudah bergeser dari seorang pelayan yang sangat penuh dengan semangat, kemudian menjadi seorang yang melepaskan pelayanan dan ingin bersantai saja. Memang ada banyak kemungkinan yang menyebabkan hal ini terjadi. Misalnya, beberapa dari mereka ini sudah melayani dengan sungguh-sungguh di masa lalu. Kemudian dia terluka. Akibatnya apa? Berhenti melayani. Tetapi ada juga mereka
karena dosa dalam hidup mereka itu menghalangi mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Itu ada juga. Ada juga beberapa orang yang menjadi lelah karena begitu padatnya pelayanan, begitu banyaknya pelayanan, dan kemudian mengambil waktu sementara untuk istirahat. Tetapi kemudian dia tidak kembali melayani. Ada juga orang-orang yang merasa dia sudah mencapai usia yang sudah agak tua. Dia merasa sudah menghabiskan banyak waktu di dalam pelayanan dan merasa sudah saatnya untuk tidak melakukan lagi. Sebenarnya ada banyak penyebab. Ada banyak penyebab yang berbeda, tetapi untuk alasan apapun, banyak yang sekarang tidak melakukan pekerjaan pelayanan mereka kepada Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat 35 dikatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Artinya apa? Waktu melayani adalah sekarang. Sekarang bukan waktu untuk kita bermalas-malasan. Saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya tahu bahwa beberapa di antara kita mungkin merasa lelah, merasa tidak kuat untuk melayani. Saudara mungkin merasa semuanya sia-sia, hanya membuang-buang waktu. Tidak ada yang peduli dengan apa yang kita lakukan. Saya mau katakan, mari kita terus melayani selama Tuhan berikan kesempatan. Jangan malas melakukan pekerjaan Tuhan. Mari kita terus memiliki hati yang melayani, seperti hamba yang melayani di bagian firman Tuhan ini. Sebagai hamba-hamba yang melayani, kita juga seharusnya memiliki yang namanya pola pikir yang benar. Di dalam ayat 8-9 dikatakan, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tuannya berkata bahwa pelayan itu dapat istirahat dan makan setelah dia menyelesaikan makan malamnya. Dan tidak ada terima kasih yang diberikan karena itu tugas seorang hamba. Perumpamaan ini memberikan kita gambaran yang jelas tentang pola pikir yang benar bagi hamba-hambanya, yaitu setiap kita. Ketika saya mengatakan kita harus memiliki pola pikir yang benar, yang tepat, itu berarti kita harus menyadari siapa kita, yaitu sebagai hamba Kristus, dan kita harus menyadari siapa Dia, yaitu Tuhan yang menjadi Tuhan kita. Ada orang pernah berkata bahwa kebanyakan orang Kristen sebenarnya ingin melayani Tuhan. Sayangnya, mereka ingin melayani sebagai penasehat, bukan sebagai seorang hamba. Sebagai Tuan, Yesus memberitahukan kita bahwa apa yang harus dilakukan dan kemana kita harus pergi. Sebagai Tuan, Dia tidak perlu meminta pendapat kita tentang apa yang menjadi keinginan kita. Dia tidak perlu meminta pendapat kita tentang apa yang akan Dia lakukan. Dia adalah tuannya dan kita adalah hambanya. Dia memberitahukan kita apa yang harus kita lakukan, kapan melakukan, bagaimana melakukan, dan apa yang tindakan selanjutnya yang harus kita kerjakan. Yesus menunjukkan sebuah fakta bahwa hamba tidak mengharapkan terima kasih atau pujian. Setelah bekerja sepanjang hari, hamba itu pasti lelah. Kalau seseorang sudah bekerja dan dalam keadaan lelah, ketika ada yang memberikan ucapan terima kasih, itu akan mengembalikan semangatnya. Nah, tentu hal itu juga mungkin dirasakan. Seseorang mendapatkan terima kasih, itu merupakan satu dorongan yang membuat dia bisa kembali semangat melakukan sesuatu. Tetapi dikatakan hamba ini tidak mendapatkan terima kasih.
Pernahkah saudara merasa bahwa Tuhan berhutang kepada saudara karena saudara sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan? Saudara, tidak ada jaminan bahwa masalah tidak akan datang hanya karena kita melayani Tuhan. Tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan mengalami kesulitan keuangan bahkan ketika kita memberi kepada Tuhan. Tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan menghadapi masalah kesehatan bahkan ketika kita berbakti kepada Tuhan. Kita kadang-kala merasa bahwa jika kita berbuat baik, maka Dia akan membalas kita dengan kebaikan. Dan jika kita melakukan sesuatu yang buruk, Dia akan membalas kita juga dengan keburukan. Nah, saudara, ini satu pola pikir yang salah. Sesungguhnya kita belum melakukan apapun yang baik selain Tuhan itu sendiri. Jadi mengapa kita berpikir bahwa Dia harus membalas kita atas apa yang Dia lakukan melalui kita? Saudara, saya ulangi. Jangan berpikir bahwa Dia akan membalas kita atas apa yang Dia lakukan melalui kita. Tuhan tidak berhutang apapun kepada kita. Tetapi saudara, Tuhan kita akan menghargai suatu pelayanan yang dikerjakan dengan setia. Sebagai hamba-hamba Kristus, kita harus memiliki pola pikir yang benar. Kita harus menyadari bahwa Kristus adalah Tuhan kita dan kita adalah hamba-hambanya. Oleh karena itu kita juga harus di dalam pelayanan kita kerjakan tetap teguh melakukannya. Di ayat 10 dikatakan, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kata kunci di dalam ayat ini adalah segala sesuatu. Hamba yang Yesus gambarkan di dalam perumpamaan ini memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Pekerjaannya itu tidak selesai sampai semua tugasnya itu selesai. Ketika tuannya memberikan perintah, dia tidak bisa mengerjakan setengah-setengah. Dia tidak bisa memberi makan kepada ternaknya setengah, memasak makanannya setengah, membajak ladangnya setengah. Dia harus melakukan semua yang diperintahkan oleh tuannya. Saudara, kalau kita melihat segala sesuatu harus dikerjakan, maka kita akan merasa akan ada saatnya kita ingin berhenti. Akan ada orang yang tidak ingin kita berurusan dengannya. Akan ada tempat yang mungkin tidak ingin kita datangi. Atau akan ada hal-hal yang tidak ingin kita lakukan. Tetapi ketika kita menyadari kita seorang hamba, maka keinginan kita tidaklah penting. Semua adalah hanya keinginan Sang Tuan. Sama seperti hamba di dalam perumpamaan ini, kita harus melakukan segala sesuatu, semua pekerjaan yang diberikan. Maka pertanyaannya, apakah kita melakukan semua pekerjaan yang Tuhan panggil untuk kita lakukan? Apakah kita melakukan semua pekerjaan ketika kita berada di dalam satu pelayanan? Apakah kita melakukan segala sesuatu ketika kita membesuki orang lain? Apakah kita melakukan segala sesuatu ketika kita mengasihi orang lain? Dan apakah kita melakukan segala sesuatu ketika kita melayani Kristus Sang Tuan kita? Meskipun segala sesuatu harus dikerjakan, kita harus tetap teguh di dalam pelayanan kita. Ingat apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, tidak pernah sia-sia ketika kita menjadi hamba-hambanya dan melakukan pekerjaannya. Mungkin saat ini kita sedang berjuang, mungkin kita sedang menghadapi ujian dan tantangan berat. Namun kita yakin jika kita bertekun, Kristus Sang Tuan itu akan memampukan kita. Bahkan Dia akan memberikan kita upah. Mungkin kita tidak bisa mengklaim bahwa kita sudah melakukan lebih daripada apa yang menjadi tanggung jawab kita.
Namun demikian, ketika kita melayani Dia sebagaimana mestinya, Dia akan menghargai setiap pelayanan kita. Oleh karena itu, kita harus terus bertekun di dalamnya. Mengapa kita harus bertekun, saudara? Karena kita ingat siapa yang kita layani. Ayat 10b saya ulangi. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus melakukan. Kita melayani Kristus karena siapa Dia di dalam hidup kita. Dia layak mendapatkan pelayanan yang terbaik dari kita. Kita tidak bisa tawar-menawar pelayanan dengan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan kita belajar untuk patuh. Sesungguhnya pelayanan kita itu adalah sebuah penghargaan karena kasih karunia yang Dia curahkan kepada kita ketika kita diselamatkan. Dan Yesus sendiri sudah memberikan teladannya ketika di dalam perjamuan terakhir bagaimana Yesus mengikat pinggangnya, membasuh kaki para murid. Saudara, ini adalah pekerjaan seorang hamba atau budak. Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan. Dia datang untuk mati bagi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Kita melihat seluruh hidup Yesus memiliki kehidupan pelayanan. Dan di situ kita melihat hati yang melayani. Hati seorang hamba. Hati seorang yang tunduk kepada tuannya. Saudara yang terkasih, kita harus memahami bahwa Yesus tidak mengatakan bahwa pelayanan kita kepadanya itu tidak berguna atau tidak berarti ketika kita melakukan, ketika kita mengatakan kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Yesus tidak menganggap bahwa pelayanan kita tidak berguna atau tidak berarti. Tetapi apa yang Dia lakukan, apa yang Yesus katakan di dalam bagian firman Tuhan ini adalah sebuah peringatan terhadap sikap pembenaran diri dan kesombongan. Dia mengingatkan kita tentang hubungan antara hamba dan Tuhan. Dan kiranya kita tidak pernah lupa akan hal ini. Bahwa Kristus adalah Tuhan kita dan kita adalah hamba-hambanya. Dari bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa kehidupan Kristen bukanlah tentang kita saja. Kehidupan gereja juga bukan tentang kita. Tetapi semua itu adalah tentang Kristus sendiri. Permisi tanya, mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan saat ini? Mengapa Anda terlibat di dalam pelayanan? Mengapa Anda ikut bermain musik? Mengapa Anda ikut di dalam paduan suara? Mengapa Anda ikut di dalam pelayanan sebagai pengurus dan semua pelayanan yang lain? Mengapa saudara melakukan pelayanan-pelayanan yang ada itu? Apakah hanya untuk mencari penghormatan, mencari perhatian, atau sekedar menyalurkan hobi? Kalau itu yang terjadi, maka apa yang kita lakukan hanyalah sia-sia. Hamba yang diberkati adalah hamba yang rendah hati, yang tahu perannya di dalam suatu pelayanan. Saudara, apakah saudara melayani Tuhan? Jika demikian, apa motivasi Anda? Ketika Hudson Taylor menjadi direktur misi untuk pedalaman China, dia sering mewawancarai kandidat untuk ladang misi. Lalu dalam satu kesempatan, dia bertemu dengan beberapa pelamar untuk menentukan motivasi mereka di dalam melayani. Lalu dia bertanya, mengapa Anda ingin pergi sebagai misionaris asing? Seseorang menjawab, saya ingin pergi karena Kristus sudah memerintahkan kita untuk pergi ke seluruh dunia. Lalu yang lain menjawab, saya ingin pergi karena ada jutaan jiwa yang akan binasa tanpa Kristus. Lalu yang lain menjawab begini, saya pergi karena saya dipanggil untuk itu. Saudara, ada begitu banyak jawaban yang berbeda. Lalu kemudian Hudson Taylor berkata begini, semua motif ini betapapun baiknya akan mengecewakan Anda pada saat ujian, pencobaan, kesengsaraan, bahkan kematian.
Tetapi hanya ada satu motif yang akan menopang Anda di dalam pencobaan dan ujian, yaitu kasih Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hati yang melayani selalu didasari oleh kasih Kristus. Dan ini yang akan membuat kita teguh di dalam pelayanan yang dipercayakan. Hati yang melayani, hati seorang hamba, memiliki kasih Kristus di dalamnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang penting bagi kita hari ini, kita memperhatikan bahwa kata-kata Yesus tentang pelayanan kita kepada Tuhan itu bukanlah sesuatu hal yang harus membuat kita bermegah. Sebaliknya, pelayanan kita harus menuntun kita untuk dengan rendah hati mengakui Dia yang kita layani. Ada satu komitmen untuk memenuhi panggilan Tuhan di dalam pelayanan yang Dia percayakan. Dan kita sebagai hamba dengan penuh ucapan syukur menerima belas kasihan yang Dia berikan kepada kita. Dan sekaligus satu penghormatan bagi setiap kita untuk boleh melayani Dia. Kiranya melalui pembelajaran firman Tuhan hari ini, mari kita mengingat siapa kita di hadapan Tuhan. Kita ini hamba, Kristus adalah Tuhan. Mari kita miliki hati yang melayani, yang didasari oleh kasih Kristus di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkaulah yang mengubah pola pikir kami. Mungkin ada yang salah ketika kami melayani Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau tuntun setiap kami. Berikan kami hati yang melayani. Melayani Kristus yang adalah Tuhan sang pemilik hidup kami. Dan dengan satu kerelaan hati, sukacita, kami menerima pelayanan ini sebagai satu kehormatan bagi setiap kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman-Mu, berkati setiap kami yang sudah mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persekutuan wanita malam hari ini, kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Saudara yang terkasih, untuk persekutuan kita bulan depan akan dilakukan melalui Zoom dan informasi akan dibagikan melalui WA. Terima kasih untuk perhatiannya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.